Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM IPA terintegrasi untuk Madrasah Ibtidaiyah atau MI tingkat kota kabupaten di tahun 2022. Oke, sesuai dengan banyaknya request dari adik-adik untuk dibahaskan soal-soal IPA. Kali ini di video yang akan kakak posting, ini semua berisi tentang soal-soal IPA terbaru, terupdate, dan hot. Jadi ini untuk adik-adik pejuang KSM IPA, silahkan lihat semua atau ikuti semua soal, ada 10 soal yang akan kakak tampilkan nanti dan akan kakak bahas sejelas-jelasnya. Baik, langsung kita mulai untuk soal yang pertama. Tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Soal pertama, bulan Ramadan merupakan bulan di mana setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpuasa hampir selama kurang lebih 13 jam di Indonesia. Ketika berbuka puasa disunahkan untuk mengkonsumsi makanan tertentu terlebih dahulu, sebagaimana dicontohkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bahwa adalah Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum sholat. Jika tidak terdapat rutab atau kurma lembek, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Maka jika tidak ada, beliau meneguk air. Berdasarkan hadis tersebut, senyawa penting yang terdapat di dalam rutab dan tamar sehingga merupakan pilihan utama dalam berbuka puasa adalah rutab atau tamar tadi adalah kurma, intinya adalah kurma. Kenapa kurma merupakan pilihan utama dalam berbuka puasa? Karena buah kurma itu mempunyai kandungan energi yang tinggi, berarti dia bisa menghasilkan energi yang cukup untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Apalagi kita telah berpuasa hampir 13 jam lamanya, sehingga kita kekurangan energi atau butuh energi asupan kembali. Makanya cocok adalah kurma dipakai untuk menghasilkan energi kembali karena dia tinggi akan karbohidrat. Jadi jawabannya adalah karbohidrat. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Melatonin adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal pada otak dan kemudian dilepaskan ke aliran darah. Fungsi dari hormon ini adalah membantu mengatur ritme sirkadian. Ayat manakah yang paling tepat menggambarkan kesesuaian peran hormon melatonin terkait dengan ritme sirkadian? Jadi, hormon melatonin hormon yang mengatur kapan saatnya kita tidur atau bangun. Jadi dia semacam rangsangan dari hormon ini sehingga membuat kita mengantuk. Jadi inilah fungsi dari hormon melatonin. Dia akan membantu mengatur ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu artinya adalah siklus 24 jam tubuh kita. Apapun yang dikerjakan oleh tubuh kita itu adalah merupakan suatu ritme sirkadian. Nah, ayat manakah yang paling tepat menggambarkan kesesuaian peran hormon melatonin terkait dengan ritme sirkadian? A. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. B. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu. C. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. D. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Intinya adalah bahwa Allah lah yang mempunyai kuasa atas segalanya. Dia menidurkan kita di malam hari melalui apa? Melalui adanya hormon melatonin yang diberikan ke tubuh kita atau yang ada diproduksi di tubuh kita untuk membantu mengatur kapan saatnya kita tidur dan kapan saatnya kita bangun sehingga ritme sirkadian tubuh kita itu tetap teratur. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar jamur truffle. Oke, jamur truffle ini adalah jamur yang banyak tumbuh di daerah Eropa sana dan harganya sangat mahal. Ternyata Rasulullah bersabda bahwa jamur umbi atau jamur truffle atau alkamah itu seperti mana. Mana itu artinya makanan. Nah, air jamur truffle dapat menyehatkan mata. Jadi air jamur truffle ini dapat menyehatkan mata. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen ilmiah terkait pencegahan terjadinya fibrosis dalam kasus trakoma. Jamur ini tumbuh di bawah tanah hingga 30 cm di dalam tanah dan menempel pada akar pohon atau di dekatnya dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 20 nodul. Oke, sebuah tips untuk
kamu semua yang sedang berjuang pada sebuah kompetisi, apapun kompetisi menjawab soalnya. Jadi jika ada soal pertanyaan panjang yang seperti ini, yang ceritanya udah menggunakan bahasa-bahasa teori yang kamu tidak mengerti dengan kata-kata tersebut, yang perlu kamu perhatikan pertama kali itu adalah langsung dibaca soalnya. Soal biasanya berada pada kalimat terakhir. Sebenarnya cerita di atas itu, pertanyaannya cuma sedikit ini, bahkan tidak ada kaitannya dengan cerita di atasnya. Dan pertanyaannya adalah jamur travel termasuk dalam kelompok apa, ya kan? Jadi pertanyaannya itu simple aja gitu. Jadi kalau kamu punya cuma 2 menit untuk menjawab satu soal, jangan terlalu dibaca soal yang panjang, tapi langsung ke inti soal. Biasanya ada di satu kalimat terakhir. Jamur travel, nggak tahu ya bahasanya kayak mana nih, jamur travel tersebut masuk dalam kelompok C. Ascomycetes. Jadi ini adalah kelompok jamur Ascomycetes. Ini perkembangan yang hitam-hitam ini adalah perkembangan dari Ascomycota-nya. Jadi Ascomycota ini yang membesar sehingga dia terlihat seperti ada bonggol. Untuk soal keempat, Robert Koch pada abad ke-18 mengemukakan postulat Koch yang bermanfaat bagi dunia kedokteran. Hadis berikut yang tidak berkaitan dengan postulat Koch. Postulat Koch itu ada 4. Poin singkatnya aja ya. Yang pertama, bahwa parasit itu terdapat di hewan sakit. Jadi sebelumnya kakak jelaskan terlebih dahulu bahwa Robert Koch ini adalah ahli bakteriologi. Jadi dia mengemukakan ada 4 postulat yang mengatakan bahwa yang pertama, parasit itu terdapat di hewan sakit, artinya bakteri itu tentu dia menjangkit organisme sehingga menjadikan dia sakit. Berarti dia terdapat dong di dalam hewan yang sakit. Terus yang kedua, parasit itu dikultur atau diisolasi, lalu dikultur. Yang ketiga, parasit yang diisolasi itu artinya dipisahkan, berarti dia diambil kulturnya kemudian dikembangbiakkan pada suatu media ya, untuk melihat atau menguji apakah benar ada bakteri pada hewan yang sakit tadi gitu, bakteri penyebab penyakit pada hewan tersebut. Nah, itu maksudnya. Kemudian parasit yang telah diisolasi tadi dia harus diujikan ke hewan yang sehat. Kalau seandainya parasit tadi yang diisolasi tadi membuat sakit hewan yang sehat tadi, berarti hasil isolasinya emang benar, berarti adalah bakteri yang penyebab penyakit tadi. Baru yang keempat adalah isolasi lagi bakteri gitu, dari bakteri atau parasit itu dari hewan yang terjangkit tadi. Nah, jawaban option A, B, C, D di bawah ini yang tidak berkaitan dengan postulat Koch adalah A. Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Ya, benar, sebenarnya benar bahwa parasit itu yang sakit tentu harus diisolasi sehingga tidak menularkan kepada yang sehat. Yang B, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Benar. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Benar. Tidak boleh berbuat madarat. Madarat itu artinya adalah berbuat sesuatu yang merugikan, yang membahayakan diri sendiri ya, yang membahayakan diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi jawabannya yang kurang tepat adalah D. Atau teman-teman atau adik-adik punya jawaban yang lainnya, boleh berbagi sharing kita di kolom komentar jawaban yang menurut adik-adik tepat gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 di bawah ini. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pada kedua ayat di atas dijelaskan komponen-komponen yang diperlukan tentang penciptaan manusia. Maksud dari komponen ini, jadi ingat ya,
Quran surat Al-Mu'minun itu adalah tentang penciptaan manusia. Ingat, kalau ada nanti soal yang tentang penciptaan manusia yang ditanya misalnya surat berapakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, jadi jawabannya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Adik-adik kalau misalnya mendengarkan video pembahasan ini sebaiknya pakai pensil satu atau pena, pakai kertas. Jadi materi atau penjelasan yang penting itu bisa langsung disalin di catatannya. Oke, tiga komponen tersebut ada talalas, artinya adalah tempat berkembangnya sperma, atau sperma itu biasanya berada di mana gitu, berada di tempat apa gitu, di organ reproduksi gitu. Kemudian ada namanya Qararin makin. Qararin makin itu artinya rahim. Rahim itu bahasa biologinya atau disebut uterus. Kalau tempat berkembangnya sperma atau tempat berkembangnya sperma itu ada di bagian semen namanya. Kemudian nutfah. Nutfah ini artinya adalah zigot. Zigot dalam bahasa biologi itu disebut zigot, atau bahasa kitanya disebut sel telur atau ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Ada 3 nih, berarti ada semen, ada uterus, ada sperma. Manakah jawaban yang tepat di antara A, B, C, D? A. Semen, ovum yang dibuahi oleh spermatozoa, kemudian uterus. Oke, ini jawabannya yang paling benar. Udah langsung ketemu jawabannya. Oke, kita selanjut ke soal yang ke-6. Panitia Idul Adha 1442 Hijriah telah memotong hewan kurban sapi sebanyak 4 ekor. Setelah dilakukan pemotongan bagian organ tubuh, pada salah satu sapi ditemukan organ hatinya telah rusak dan tidak layak dikonsumsi akibat parasit dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya pipi seperti daun dan memiliki 2 buah alat hisap. Parasit tersebut adalah A. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides itu bahasa kitanya disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang ini biasanya menyerang atau menginfeksi usus manusia. Kemudian Enterobius vermicularis atau kita kenal dengan nama cacing kremi. Cacing kremi ini yang menginfeksi di usus manusia, yang kalau adik-adik pernah tahu atau pernah kena waktu kecil, itu yang bikin duburnya gatal-gatal. Ini adalah dari infeksi Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Yang C itu Fasciola hepatica. Nah, dari katanya aja hepatica, hepa itu artinya hati, berarti dia cacing yang menginfeksi organ hati. Jadi ini jawabannya ini, cacing hati. Nah, jadi jawabannya adalah cacing hati. Lalu yang D ini Taenia saginata. Ini apa? Ini adalah cacing pita pada sapi. Cacing pita pada sapi itu menginfeksi di bagian usus. Jadi jawaban yang nomor 6 adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Oke, kalau ada yang belum paham atau pengen tahu lebih lanjut, silahkan boleh tanya di kolom komentar, atau juga boleh di DM Instagram, yaitu di @nenidamai. Jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Quran surat Al-Mulk 19 dan Quran surat An-Nahl 79. Berarti sudah 2 surat yang menjelaskan tentang burung-burung yang tidak ada menahannya di udara, tetapi dia bisa terbang di udara. Karena apa? Karena adanya struktur tubuhnya berupa sayap. Kemampuan terbang pada burung yang disampaikan ayat tersebut merupakan adaptasi anatomi, yaitu struktur tubuhnya. Berarti adaptasi dari struktur tubuhnya. B. Morfologi. Morfologi itu lebih ke bentuk organ tubuhnya
Atau seperti contoh, paruh burung itu mengikuti bentuk dari makanan yang dimakannya, ya kan? Kalau fisiologi itu fungsi tubuh, fungsi tubuh, fungsi fisiologis atau fungsi yang ada di dalam tubuhnya. Kalau tingkah laku berarti ya tingkah laku. Berarti ada 4 adaptasi. Nah, kemampuan terbang pada burung tersebut yang disampaikan oleh tersebut merupakan adaptasi apa? Adalah adaptasi struktur tubuhnya. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ke-8, berdasarkan gambar di bawah, jenis burung yang haram dikonsumsi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak tahu ini hewannya atau burungnya apa, tetapi kita bisa melihat dari bentuk cakarnya. Biasanya hewan buas atau burung yang sifatnya buas, dia memiliki cakar yang sangat tajam. Nah, di antara kelima ini mana yang mempunyai cakar yang begitu tajam? Yaitu 1, 2, 4. Kalau ini bisa dipastikan sepertinya ini ayam. Kalau ini sepertinya entah apa nih ya, bangau, nggak tahu ya. Pokoknya ini tidak termasuk burung buas. Berarti untuk yang termasuk burung yang sifatnya buas itu adalah 1, 2, dan 4. Dan ini adalah burung yang haram dikonsumsi, 1, 2, dan 4. Baik, kita bahas soal yang ke-9. Ibu Yunita dari Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya sedang meneliti kontaminasi daging babi di beberapa tempat penggilingan daging di Surabaya. Untuk menguji kontaminan tersebut, sampel sisa daging penggilingan diambil kemudian dicek di laboratorium. Berdasarkan sampel daging giling yang diuji, komponen apa yang berperan penting untuk uji kehalalan tersebut? A. DNA, B. RNA, C. Protein, D. Lipid. Sebenarnya saya lebih concern dengan DNA dan protein. Tapi kalau protein sebenarnya itu sudah ada uji, kalau misalnya uji langsung di pasar ya, itu biasanya orang lebih cepat menggunakan waktu ujinya cuma 10-25 menit menggunakan uji protein, karena sudah ada semacam rapid testnya atau uji cepatnya dengan menggunakan protein spesifik babi. Kalau ini tapi karena melihat dari soalnya itu adalah dia seorang peneliti dari Universitas Sunan Ampel dan dia bekerja di lab, otomatis dia yang akan dilihat adalah DNA. Karena walaupun DNA ini adalah untuk uji penelitian di laboratorium dengan biayanya yang cukup mahal dan prosesnya panjang sehingga memakan waktu yang cukup lama. Tapi untuk sebuah penelitian di sebuah universitas biasanya yang dilihat adalah DNA-nya. Berarti jawabannya adalah A, DNA. Oke, soal terakhir atau soal ke-10 untuk di video kali ini. Perhatikan arti surat Ibrahim ayat 14 ayat 24 berikut. Surat Ibrahim ayat 24 berikut. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Berdasarkan karakter tumbuhan yang dijelaskan pada ayat di atas, tumbuhan tersebut masuk ke dalam kelompok jika cirinya adalah akarnya kuat dan memiliki cabang. Itu satu-satunya ciri yang dimiliki dari kelompok dikotil. Kalau di option ini A, B, C, dan D. Monokotil itu akarnya serabut, tidak bercabang. Epikotil itu artinya adalah bijinya naik ke atas atau pertumbuhan yang bijinya ke atas, yang kalau hipokotil itu dia di bawah atau di dalam tanah. Berarti jawaban yang tepat adalah dikotil. Terima kasih sudah menonton video ini dengan pembahasan 10 soal. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar atau dengan cara follow Instagram Neni Damai dan boleh melewati DM. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya dan juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.